Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan takunu biha as-sutur wa tushrah biha as-sudur wa tahunu biha jami'ul umur birahmatin minka ya ghafur. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dan salam teriring kehadiran Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarga beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Di awal abad 21 banyak kejadian-kejadian yang terjadi, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal abad 21 ini langsung atau tidak langsung banyak berhubungan dengan peristiwa-peristiwa besar yang berkaitan dengan Islam dan umat Islam. Hal ini dapat kita lihat setelah pasca terjadinya tragedi 11 September. Islam menjadi agama yang hangat dibicarakan. Islam menjadi agama yang pantas dinisbatkan sebagai agama yang haus darah dan haus peperangan. Ini yang dipahami oleh sebahagian orang yang tidak paham tentang Islam. Ini pula yang disebarluaskan sebagai isu-isu internasional, sebagai isu-isu yang membawa Islam sebagai agama yang mesti dijauhkan dan mesti ditinggalkan. Fenomena ini kita rasakan di beberapa tempat hingga hari ini. Oleh sebab itu, timbul satu pertanyaan kecil. Benarkah Islam agama yang identik dengan perang? Benarkah Islam agama yang disamakan dengan agama yang hanya menyebarkan ajarannya dengan kekerasan? Mari kita lihat seperti apa yang dikatakan oleh pakar-pakar Quran. Dalam hal ini para ulama-ulama ahli Quran, baik pada abad yang silam maupun ulama-ulama mutaakhirin pada abad sekarang. Pemimpin tertinggi Al-Azhar, universitas yang ada di Mesir, yang bernama Profesor Dr. Syekh Ahmad Thayyib, beliau mengatakan, dari 77.439 kosakata yang ada dalam Al-Quran, Anda boleh cari, tidak ada satupun kata yang memiliki makna pedang. Tidak akan kita dapati suku kata, kosakata yang digunakan oleh ayat-ayat Al-Quran yang terdiri 77.439 kata Syekh Ahmad Thayyib yang di dalamnya mengandung arti pedang atau yang sinonim dengan kata pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan, mari kita lihat seperti apa ayat-ayat itu dipahami oleh pakar-pakar Quran atau para mufassirun. Kita ambil seperti perkataan yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir pada Quran. Surah Al-Hajj ayat 38
Al-Hajj ayat 39 dan Al-Hajj ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Karena Allah tidak suka kepada para pengkhianat dan orang yang kufur akan nikmat Allah. Al-Hajj 38. Al-Hajj 39. Wa udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, dan diizinkan, kata Allah, kepada orang-orang yang diperangi untuk mengadakan perlawanan karena mereka dizalimi. Al-Hajj ayat 39. Wa innallaha ala nasrihim, karena sesungguhnya Allah itu maha kuasa, maha mampu memberikan pertolongan kepada mereka yang dizalimi. Kemudian perhatikan Quran Al-Hajj ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Orang-orang yang dizalimi ini dari kalangan kaum muslimin. Mereka diusir dari negeri mereka. Mereka dizalimi dengan perbuatan-perbuatan kezaliman. Hanya karena mereka menyebut Allah Tuhan kami. Walaula daf'ullah, sekiranya Allah membiarkan itu terjadi. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum li ba'din, niscaya, kata Allah, manusia yang anti Tuhan akan menzalimi sebahagian manusia yang percaya kepada Tuhan. La huddimat sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajidu. Engkau akan dapati manusia-manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka akan menghancurkan rumah-rumah ibadah, baik itu biara-biara, baik itu gereja, maupun tempat-tempat ibadah, bahkan masjid. Yuzkaru fiha smullah katsira, hanya karena di dalamnya rumah-rumah ibadah itu banyak disebutkan nama-nama Tuhan. Itulah yang membuat orang-orang yang anti Tuhan tidak ingin ada agama yang mengenal Tuhan hidup di muka bumi ini. Maka Allah memberi izin kepada kaum muslimin untuk melawan dan melakukan kezaliman, untuk menghindarkan agar manusia tidak semena-mena berbuat kezaliman kepada manusia. Ini yang pertama. Ketika umat Islam dizalimi, umat Islam diboikot, umat Islam diusir dari negerinya, maka akan turun ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagimu untuk melawan. Wa huwa kurhul lakum, sekalipun perlawanan peperangan itu kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kadang-kadang yang kalian tidak sukai tapi hikmahnya itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan terkadang yang kalian tidak suka justru itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, tentang hal itu Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa tentang hikmah di balik perintah melawan dan berperang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah benar Islam agama yang memaksakan kehendak? Kita dapati pada ayat-ayat Quran yang lain, di mana Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, la tatamannau liqa'al adu, jangan engkau mengharapkan bertemu dengan musuh. Was'alullahal afiyah, tapi mintalah perlindungan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum, tapi bila kalian bertemu dengan mereka, musuh-musuh Allah, fasbiru, maka bersabarlah kalian sampai datang pertolongan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Jangankan kepada manusia, kepada alam sekitar pun Allah tidak membenarkan umat Islam memberikan perlakuan yang semena-mena. Kita perhatikan pada Quran surah Al-An'am ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamum amsalukum. Tidak ada satu makhluk yang melatah sekalipun di muka bumi ini, hingga burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka juga adalah kelompok-kelompok makhluk ciptaan Allah seperti kalian. Allah tidak membenarkan ada kezaliman sekalipun kepada selain manusia. Apalagi kepada manusia. Islam sangat menghormati kebebasan dan hak-hak manusia. Mari kita perhatikan seperti apa yang terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila." Al-Isra ayat 70. Dan telah kami muliakan anak keturunan Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami karuniakan rezeki-rezeki yang baik kepada mereka. Dan kami berikan mereka kelebihan yang banyak di atas makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Apakah ajaran ini terdapat kekerasan? Apakah firman-firman Allah ini terdapat perintah untuk menganiaya? Kepada makhluk selain manusia saja Allah melarang umat Islam berbuat zalim, apalagi kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Ini tema khutbah Jumat kita hari ini. Islam diidentikan dengan kekerasan. Islam diidentikan dengan radikalis. Itu karena hanya sebahagian dari kelompok-kelompok Islam yang memahami ayat-ayat tapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Inilah yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir. Pahami agamamu dengan baik sebelum melahirkan amalan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saddidu a'malakum wa qaribu, tepatkan dan luruskan amalanmu agar engkau mendapatkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih suka mengambil informasi agama dari dunia maya. Kita lebih senang memperoleh informasi agama dari sekedar melihat, memperhatikan penggalan-penggalan yang ada di berbagai media-media sosial. Padahal kita diajarkan untuk selalu bertanya dan belajar kepada para guru-guru, kepada para kiai, para ulama, karena mereka itulah akan memberikan jawaban yang terang bagi kita. Betapa banyak orang yang mendapatkan informasi yang keliru dari informasi media. Karena ketidakjelasan itulah kemudian dengan logikanya yang sederhana dia mengambil kesimpulan inilah agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Harapan-harapan seperti inilah setiap Jumat, setiap tempat-tempat di mana majlis-majlis ta'lim, senantiasa kita sebagai umat Islam bila ingin mendapatkan ajaran dan pengamalan yang baik dan benar, hiasi
dan makmurkan masjid-masjid Allah, hiasi dan makmurkan majlis ta'lim, karena itulah raudatun min riyadil jannah, kata Rasulullah. Jangan kita jauhkan hidup kita dari tempat-tempat yang mulia dan berkah seperti itu. Jawaban kita hampir sama. Saya belum punya waktu untuk duduk di majlis. Saya masih sibuk untuk mengurus ini dan itu. Saya belum punya kesempatan untuk belajar tentang agama di majlis dan di tempat-tempat yang ada pengetahuan agama di dalamnya. Quran mengatakan, Alhaakumut takatsur. Engkau berbangga-bangga dan menyibukkan dirimu mencari materi-materi duniawi, sehingga engkau lupa untuk mengambil bagianmu untuk akhiratmu. Hatta zurtumul maqabir. Semua itu akan berhenti ketika mulutmu tersumbat dengan tanah pekuburan. Allah ingatkan kita manusia. Berapa banyak yang ingin kita harapkan dari makbulnya amalan, tapi tidak sedikit yang tertolak hanya karena tidak tepatnya amalan-amalan yang dimaksud. Kita mencari khusyuk di waktu salat, padahal hakikatnya khusyuk bukan ada di waktu salat, tapi khusyuk ada di luar salat, baik sebelum dan sesudah salat. Bukankah Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 mengatakan, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung mereka orang yang beriman. Itulah mereka yang tunduk ketika mereka selesai melaksanakan salat. Berapa banyak orang yang salat tapi senang dengan maksiat. Dan tidak ada orang yang ketika salat sedang bermaksiat. Yang ada maksiat terjadi sesudah atau sebelum salat. Itu yang dikatakan Quran, fawailul lil musallin. Celaka mereka yang salat, yang tidak mampu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat tidak mampu membuat ia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak orang yang mengambil hak-hak orang miskin, padahal ia merupakan orang yang sering beribadah di masjid. Berapa banyak orang yang menyalahgunakan amanah, padahal ia termasuk orang yang dipandang memiliki pengetahuan agama. Bukan pengetahuan yang menyelamatkan manusia, tetapi pemahamanlah yang mengantarkan ia mengenal halawatul iman setelah dia mengamalkan apa yang ia pahami. Bukan apa yang ia pahami, tapi tanpa pengamalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.